ya sekalian. Ya, boleh. Ya deh. Selamat sore, Pak Bernard. Kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai diskriminasi SARA dan gender. Saya Indra, terus ada Dilan, ada Raffi, ada Gaizar, sama Giovan. Next. Nah, dimulai dari latar belakangnya. Diskriminasi itu merupakan hal yang paling umum terjadi di masyarakat sekitar kita. Karena di Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang majemuk. Diskriminasi pada dasarnya merupakan masalah sosial yang mengakibatkan pola relasi, interaksi, dan komunikasi manusia menjadi terganggu. Perilaku diskriminatif ini seringkali tidak disadari oleh subjek atau orang yang menerima perlakuan diskriminatif tersebut. Begitu pula orang yang melakukan tindakan diskriminatif tersebut. Nah, terus kemudian masalah diskriminasi dalam perbedaan ini telah muncul hampir sejak adanya peradaban manusia, dan hal ini tidak bertambah baik seiring kemajuan zaman. Berikutnya. Pengertian HAM sebagai prinsip perilaku non-diskriminasi. Untuk di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, menurut Cranston tahun 1973 mendefinisikan pemaknaan HAM itu sering dipakai dan dikutip adalah a human right by definition is a several universal moral right. Terus kemudian prinsip HAM melarang adanya tindakan diskriminasi. Next. Dan menurut pasal 1 ayat 3 UU Hak Asasi Manusia mendefinisikan diskriminasi sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung berdasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, bahkan sampai status ekonomi, itu tetap termasuk sebagai diskriminasi. Berikutnya. Nah, fakta-fakta kasus di Indonesia dan efeknya. Yang pertama itu ada kasus diskriminasi terhadap etnis Papua yang terjadi itu di kasus asrama mahasiswa Papua, yang dimana pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2019. Kasusnya ini berawal dari perusakan bendera yang diduga dilakukan oleh mahasiswa Papua, yang dimana berujung pada makian bernuansa diskriminatif, rasialisme oleh oknum TNI dan masyarakat sekitar. Nah, efek dari perilaku ini, demo besar terjadi di Manokwari, Papua Barat. Unjuk rasa juga terjadi yang mengakibatkan kerusakan di gedung DPRD setempat. Berikutnya. Gue ada. Dua pembangunan beberapa gereja di Bogor dan Bekasi dihentikan. Pertama, pelaksanaan ibadah sekaligus aksi protes itu di seberang istana pada tahun 2012 silam. Selama 2 pekan sekali mereka beribadah mingguan di lokasi yang sama dan dilakukan di seberang istana sejak 2012 lalu. Perayaan ibadah Natal 2019 Jemaat GKI Yasmin Bogor dan HKBP Philadelphia Bekasi kali ini diikuti puluhan orang mulai anak-anak, remaja, dan dewasa. Koordinator pelaksana kegiatan ibadah Jemaat GKI Yasmin Bogor dan HKBP Philadelphia Bekasi Jayadi Damanik mengomentari kasus pembangunan rumah ibadah mereka yang belum mendapatkan kejelasan. GKI Yasmin, kata Damanik, sejak 2008 pendiriannya terus dilempar ke sini kemari tanggung jawabnya oleh pemerintah. Next. Nah, yang ketiga itu adalah diskriminasi terhadap orang-orang dengan gender minoritas. Itu ada lesbian, gay, transgender di Kota Bandung. Kota Bandung dinilai masih rentan diskriminasi terhadap orang-orang gender minoritas, terlebih terhadap kegiatan-kegiatan yang membawa isu lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Mereka kerap dijadikan komoditas elit politik untuk
dulang suara saat memasuki masa pemilihan umum. Hal tersebut disampaikan oleh fasilitator Sekolah Damai Indonesia, Hani Yulindrasari, saat menjadi pemapar materi dalam acara diskusi gender di perkotaan bertempat di Abraham N. Smith HQ Bandung. Next. Program-program yang ada dalam mengatasi persoalan kasus diskriminasi. Pembangunan Papua dari segi infrastruktur adalah program pemerintah yang ditujukan untuk menurunkan tingkat kesenjangan antara masyarakat di Pulau Jawa dan Pulau Papua. Kebijakan BBM satu harga dinikmati oleh masyarakat adat dan masyarakat multisuku di pedalaman Papua. Demikian pula pembangunan jalan Trans Papua tidak menyentuh aspek kepentingan dasar masyarakat Papua dan justru semakin mendegradasi lingkungan dan konservasi hutan. Sebaliknya, kebutuhan dasar masyarakat Papua seperti sandang pangan dan papan yang terlebih dahulu dipentingkan dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur. Next. Pandangan diskriminasi menurut... Oh, ini. Gue lang. Oh, lo. Oh, udah lo. Iya. Oke. Prinsip agama dan beragama. Sifat diskriminasi tidak mencerminkan adanya prinsip agama maupun beragama dalam ajaran agama Katolik. Tidak tercermin sedikit pun sifat dasar Allah yang membenarkan sifat diskriminatif. Allah hanya cinta sifat dasar kasih. Sifat dasar kasih yakni menggerakkan pribadi keluar dari dirinya sendiri, selalu menggerakkan pribadi untuk memberikan dirinya sendiri. Allah menciptakan manusia agar Allah bisa keluar dari dirinya sendiri untuk mencintai. Sehingga ujaran kebencian diskriminatif yang dilontarkan merupakan hal yang buruk. Next. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 28 ayat 2 menyatakan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Di sisi prinsip hak asasi manusia, perilaku diskriminatif mencoreng prinsip larangan diskriminatif. Jika semua orang dianggap setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif di samping tindakan afirmatif dalam rangka mencapai kesetaraan. Next. Prinsip iman. Jika iman berarti pertanggungjawaban iman sebagai sikap manusia yang sekaligus rasional, emosional, dan moral dalam perjumpaan manusia dengan Allah, perilaku tersebut bukanlah pertanggungjawaban iman. Next. Yang keempat, prinsip keadilan. Perintah 7 menegakkan nilai keadilan bagi kaum miskin dan tertindas. Ajaran sosial gereja didasarkan pada tuntutan kitab suci akan keadilan. Prinsip keadilan perlu diterapkan pada masyarakat-masyarakat yang sedang mengalami perubahan mendalam akibat industrialisasi. Lalu yang kelima, prinsip solidaritas dan kebangsaan. Menurut Yesus, solidaritas antar manusia tidak merupakan titik tolak bagi hidup bersama, melainkan sebagai tujuan hidup bersama. Antitesis khotbah di bukit bukan mempersoalkan moral pribadi, melainkan nilai yang menjadi dasar hidup bersama. Ini siapa? Yuk, lanjut bagian gue. Atau merupakan pandangan diskriminasi gereja. Manusia dalam hal yang hidup bersama dengan manusia-manusia lainnya. Dengan orang-orang yang lain, dia tidak hanya berada saja, tetapi menemukan suatu dinamika dalam hidupnya. Dinamika itu antara lain ditempatkan dalam aktivitas untuk mengadakan, menciptakan hubungan dan bergaul dengan orang-orang lain. Menurut Hindu, dalam kasus diskriminasi, prinsip bonum comum dapat dikaitkan dengan erat. Bonum comum sendiri dapat diartikan sebagai kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya yang seimbang, harmonis bagi setiap pribadi, golongan, agama, dan etnis. Perilaku diskriminatif tidak mencerminkan kepentingan yang terjadi akibat kasus diskriminatif menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Actionnya rencana kegiatan positif untuk menangani kasus-kasus diskriminatif. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama yang memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Kasus diskriminasi di Indonesia sudah marak terjadi hampir di setiap bidang kehidupan. Terjadi diskriminasi. Indonesia terkenal dengan jiwa gotong royong di setiap aspek kehidupan manusia. Dialog antar kelompok masyarakat harus dipersiapkan secara matang dan harus dijelaskan dengan baik dengan peserta. Peserta dialog harus menghormati pendapat peserta lain, mereka harus bertoleransi dan membela hak yang lain. Mereka juga harus menyambut baik kebaikan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat lain
yang paling menantang dari dialog antar masyarakat yaitu jika pendekatannya tidak bijak. Peserta dapat terbagi menjadi beberapa kelompok. Sekarang adalah pengukuran parameter keberhasilan dari program kita. Parameter keberhasilan yang kita buat adalah apabila peserta yang mengikutinya mengetahui kebudayaan serta kebiasaan yang dilakukan oleh anggota lainnya. Dengan adanya kegiatan berdialog dengan sesama anggota, maka menemukan pengetahuan dan wawasan berbeda terhadap budaya lain dan lebih mengenal hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dijumpai oleh setiap anggota. Kesimpulan, diskriminasi merupakan kasus yang masih sering terjadi di Indonesia. Dengan pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyebab kasus diskriminasi di Indonesia adalah suku, agama, ras, dan gender. Kasus di Papua merupakan kasus diskriminasi ras yang terjadi yang dilakukan oleh masyarakat dan oknum yang tak bertanggung jawab. Kasus di Bekasi merupakan diskriminasi agama yang menyebabkan pembangunan rumah ibadat. Kasus di Bandung merupakan kasus diskriminasi gender. Perilaku diskriminasi sendiri membatasi hak asasi manusia yang menjadi korban dari perilaku diskriminasi yang tentunya berkebalikan dengan prinsip hak asasi manusia. Diskriminasi ditentang oleh ajaran agama Katolik yang tertuang pada kitab suci dan gereja pun menentang. Dengan diterbitkannya dokumen Konsili Vatikan II, Nostra Aetate, Art nomor 5, berdasarkan dokumen spiritualitas dan nilai dasar Universitas Katolik Parahyangan, perilaku diskriminasi juga tidak sesuai dengan cita-cita Sindu yang bonum komun. Program pemerintah selama ini masih dirasa kurang untuk memerangi diskriminasi yang terjadi di masyarakat kita. Peran pemerintah masih hanya sebagai pembuat peraturan, namun tidak terlihat hasilnya ke masyarakat. Jauhi sikap diskriminasi agar tercipta kerukunan dan juga kedamaian di lingkungan hidup kita. Mulailah dari orang sekitar kita, bahkan dengan orang yang kita benci sekalipun. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih teman-teman dan Pak Bernardus Aryo Tejo dan Universitas Katolik Parahyangan dan Lembaga Pengembangan Humaniora. Terima kasih. Udah di-record ya? Udah? Oke. Thank you. Thank you guys. Ntar Thank you. upload kan ya? Ya, atau nanti gue aja upload lagi Thank you, linknya thank gue you. kasih dulu. Biar lu aja yang upload. Oke. Thank you. Oke, thank you. Thank you.